larangan riba. Insya Allah di sini enggak ya. Jangan sampai begini. Oh, masih lapar nih. Bagi dong singkong jatahmu. Oke deh, tapi besok 2 kali lipat ya. Jangan, itu riba. Termasuk riba ya. Riba itu tidak harus uang loh. Riba itu juga barang. Nah, rekan sekalian, saya kira ini tawakal di dalam konteks hadis. Tirmidzi jelas, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberimu rezeki seperti burung yang pergi pagi dengan perut kosong dan pulang sore dengan perut kenyang. Tapi tawakal dulu, ya. Allah pasti akan memperlakukan sesuai dengan janjinya kepada kita ya. Misalkan amalan sunnahnya setiap aktivitas menyebutkan nama Allah dan berdoa memohon keberkahannya. Makanya saya ingatkan nanti polisi syariah begitu. Ketika azan selesai, ingatkan. Rekan sekalian, bangun istighfar. Jadi jangan lihat handphone. Jadi sering orang lihat handphone bangun. Istighfar dulu. Setelah itu hamdalah. Alhamdulillah. Kita masih diberikan umur. Kita hidup bangun di tempat suci yang jauh dari kesyirikan. Alhamdulillah ya. Nah, jadi itu yang harus kita terus sampaikan. Dan saya sudah ingatkan. Adanya pemimpin wajib, karena di zaman Nabi dulu selalu ada pemimpin sebagai amir ya. Banyak dalil-dalilnya banyak tentang kepemimpinan ini, baik dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatilah Rasulullah dan ulil amri, pemimpin di antara kamu. Kemudian penjelasannya, ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam wajib menaati pemimpin mereka dalam urusan yang tidak bertentangan dengan syariat. Keberadaan kepemimpinan dalam sebuah komunitas adalah kebutuhan penting untuk menjaga ketertiban. Bahaya tidak ada pemimpin. Makanya grup seberang Bahlul, ngapain ada pemimpin? Ya, bagaimana mungkin menjalankan sebuah pergerakan tidak ada pemimpin? Ya. Bahkan di grup seberang pemimpinnya wanita lagi kan, udah menyalahi lagi. Hadis tentang pentingnya pemimpin banyak. Tidak halal bagi 3 orang yang berada di padang pasir kecuali mereka mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin. Tidak halal perjalanan ketika kita tidak pemimpin. Ya, sedang safar. Bayangkan ya. Ini banyak diabaikan loh. Ya kecuali dengan suami istri, otomatis lah suami. Tapi dengan teman-teman, coba saya mau nanya nih. Kalau kita ke Bandung, bertiga, teman-teman sempat nggak diskusi ini? Siapa pemimpin kita nih, perjalanan ini? Nggak pernah kan? Melalaikan tuh. Tidak halal. Nabi mengatakan, bayangkan. 3 orang yang berada di padang pasir, maksudnya sedang safar ya. Kecuali mereka mengangkat salah satu di antara sebagai pemimpin. Jadi nanti kita mulai belajar ya. Oke, mulai belajar. Mas Dedi, Mas ini 3 orang, kalau 2 orang nggak apa-apa lah. 3 orang minimal, kita harus menunjuk ya. Mas Dedi pergi, Mas Wada, Mas Dedi Jarot misalnya. Yaudah, siapa nih? Amir untuk perjalanan. Udah, Mas Jarot. Sudah, nggak apa-apa. Begitu, ya. Tapi ya, kalau jadi pemimpin harus mensponsori perjalanan, konsekuensinya. Ya. Baik, kita masuk bab kedua. Larangan. Jadi kita harus balance. Menjalankan sunnah dan kewajiban, tapi juga melaksanakan larangan. Larangan kehidupan sehari-hari bagi seorang muslim bersumber dari Quran dan hadis sunnah. Ya, harus dari situ. Jangan buat-buat larangan melalui pemikiran sendiri, tapi harus sesuai dengan Quran dan hadis.
Ini ada banyak di dalam hadis ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan yang lainnya. Di dalam Quran, apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Ya. Jadi apa saja larangan bentuk yang harus kita laksanakan nanti di sini? Pertama, larangan berbuat syirik, menyekutukan Allah. Dan alhamdulillah yang paling mendasar pun sudah kita terapkan, rekan sekalian di sini. Saya ingin mengajarkan teman-teman bergerak bermuamalah bukan karena saya, bukan karena takut dengan saya, tapi takutlah kepada Allah atas amanah itu. Makanya dimulai dari saya tidak pernah mengecek pekerjaan teman-teman. Walaupun resikonya berat memang. Ada usulan banyak, Kang, harusnya dicek biar teman-teman. Saya menahan diri. Dan saya tidak boleh mengajarkan Anda untuk berbuat syirik, walaupun sekecil apapun, karena kalau ada takut dengan saya, maka saya khawatir tergelincir. Waduh, tahajud, nggak enak sama Kang Diki deh, dipaksa. Nah, hati-hati. Waduh, saya harus melaksanakan tugas nih. Wah, nggak ada Kang Diki, wah santai aja ngerokok. Sudah syirik itu. Berarti kita bermualah karena manusia. Harus karena Allah. Ya, maka di sini sudah mulai saya terapkan itu. Saya tidak pernah mengecek apapun hasil muamalah teman-teman, walaupun banyak akibatnya, banyak gagalnya. Karena merasa tidak diawasi. Tapi saya tetap bertahan. Karena bagi saya terpleset syirik lebih batal lagi. Sudahlah, saya berkorban. Kita menyebarkan mubasyirat, menyebarkan isi mubasyirat yang diberikan oleh Allah kepada Al-Mahdi. Bukan karena Al-Mahdi, tapi karena Allah. Dan kita, insya Allah, Majelis Gajah sudah lolos. Kita dibenci bertahun-tahun oleh Al-Mahdi. Karena kita melantang menyampaikan Al-Mahdi, karena kita lantang bergerak sesuai hadis, tapi karena Al-Mahdinya kita tahu, banyak takutnya, dan dia tidak merasa bahwa dia adalah Al-Mahdi, maka wajar dia tidak suka dengan kita. Tetapi tidak apa-apa, karena kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya. Jadi penting sekali nih soal syirik nih, Masya Allah. Dan kita alhamdulillah setiap hari berdoa di sini, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa kami atas kesyirikan, baik yang terasa maupun yang tidak. Setelah pada tahajud, kita berjamaah minta ampun kepada Allah. Sekecil apapun menyekutukan Allah, ya. Di dalam hadis, dosa terbesar adalah menyekutukan Allah. Saya percepat nih. Waktu tinggal setengah jam lagi ya. Ini hadisnya banyak. Larangan berbuat zalim. Hati-hatilah terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman itu misalkan, ya termasuk memfitnah orang, termasuk mengakali seseorang di sini, termasuk seolah-olah menguasai orang di sini, terus kemudian mempengaruhi hal yang jelek misalkan. Itu bagian dari zalim, ya. Kezaliman mencakup segala bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain, seperti merampas hak. Ya. Jadi sudah tahu nih, di dalam nampan itu ada 6 atau 4 lauk, ditambah lauk kecil. Mumpung nggak tahu nih, yang kecilnya diambil. Nah itu, ya. Kemudian banyak lagi lah contoh. Ini punya orang, barang dipakai, jangan, ya. Itu sering saya larang, jangan biasa menggunakan orang lain. Larangan memakan haram, harta haram. Nah ini termasuk hak orang lain diambil sama kita. Sudah tahu nih lauk pauknya terbatas, kita ngambil lagi, gitu. Itu kan sama dengan barang haram, bukan haknya, ya. Larangan berzina, otomatis ya. Masa di tanah Ujlah ada orang berzina? Tapi hati-hati.
tidak hanya berzina tapi mendekati zina. Makanya ketika Mas Jul ngomong ke saya, Kang, saya mau melamar Zelda. Baik, saya setuju, saya senang. Dan seminggu lagi atau 2 minggu lagi, saya pesannya apa coba ke Mas Jul? Jangan mendekati zina ya. Artinya karena kalian berdua sudah mau nikah, lalu mojok di mana gitu. Karena sudah calon istri. Nah itu. Kecuali memang ada perlunya dan ada yang lain yang menyaksikan di situ. Jadi tidak hanya soal berzina tapi mendekati zina ya. Baik, kita teruskan. Larangan minuman khamar, ya otomatis ya. Nah, bagi penduduk yang sudah tinggal di sini, sudah pasti dan sudah kita terapkan dilarang merokok. Karena sudah kita jelaskan di dalam kajian, bahkan ternyata ada yang menyerempet-nyerempet syirik. Ketika yakin rokok itu solusi bagi kita, jalan keluar. Itu sudah syirik. Waduh, rokok itu memberikan inspirasi bagi saya. Rokok itu punya begini dan sebagainya. Itu sama saja dengan kita punya jimat, punya ali, ya. Apa namanya? Cincin, ya. Yang bisa membuat aura terbuka misalkan. Oke, ya, makanya kita sudah larang. Kecuali tamu lah, masih kita longgarkan, walaupun nanti lama-lama harus kita terapkan secara keseluruhan ya. Tapi memang itulah kita harus tahap step by step. Kemudian larangan ghibah. Nah ini dia, penyakit yang banyak menjerumuskan kita. Tapi jika ada tujuan baik yang sifatnya pelaporan atau perlu didiskusikan tidak apa-apa. Contoh, misalkan Mas Wada, Mas Sugi dengan Mas Dede Jarot membahas tentang Abid misalkan. Ini Abid gimana ya? Kok agak nakal? Iya begini-begini. Nah, itu tidak apa-apa. Dalam rangka solusi, bukan dalam rangka penyakit hati. Bukan untuk mencibir. Dia mau enak bener nih. Wah begini. Ah, itu mencibir. Ya. Tapi kalau dalam rangka kebaikan dibolehkan. Atau dalam sidang membuka aib. Kan dalam sidang membuka aib itu. Boleh karena memang sedang sidang. Harus menyampaikan bukti-bukti. Ya, rekan sekalian, hati-hati ghibah ini. Kalau tujuan baik tidak apa-apa. Misalkan contohlah, ada yang pacaran, masih di Jarot, pacaran misalnya di sana. Ya, tahu Mas siapa tuh ya? Di CCTV, kok nggak kelihatan masih di Jarot, tapi kalau ngeliat tuh ada katanya. Nah, boleh menyampaikan diskusi sama Mas Anto sama Kang Agus. Wah ini masih di Jarot pacaran sana gimana ya? Nah, itu bukan ghibah, itu diskusi mencari solusi. Udah, laporkan Kang Diki saja. Nah, itu bukan ghibah, karena ada tujuan baik dan positif, dan tidak tujuan dalam rangka hanya penyakit hati dan hanya memuaskan perasaan dan sebagainya. Sekali lagi begitu. Tapi jangan keterusan. Ngomongnya itu melantur kemana-mana, akhirnya bisikan setan masuk. Jadi yang tadinya tujuannya hanya ingin melaporkan, diskusikan Mas Dede Jarot pacaran, misalkan ya, bicara kemana-mana, wah Mas Dede Jarot tuh bener begini-begini, wah, nah itu dia udah jatuhnya udah ghibah nanti, ya. Oke, jadi hati-hati sekali karena orang banyak terpleset dengan ini. Kemudian dilarang takabur, ya, kita tidak boleh sombong. Cukup tahu, contohlah kemarin sudah dipaparkan oleh Mas Ahmad, Bro Ahmad, tentang takdir kita. Tidak boleh sombong. Cukup tahu supaya jadi guidance kita. Dibahas perlu, didiskusikan silakan, tapi jangan mentang-mentang. Kamu ini sok kritik saya, tahu nggak? Takdir saya kan akan jadi begini. Nah, nggak boleh begitu. Ya. Wah, saya sudah pasti membayati. Jadi apapun kamu pasti saya benar nih. Nah, itu tidak boleh. Ya. Karena seolah sudah tahu takdir kita, lalu kita sombong. Jadi itu ya, jangan. Kita tetap rendah hati, saatnya bicara pun harus dalam rangka penjelasan,
tetapi bukan dalam rangka sombong. Ya. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Aduh, ngeri juga ya. Coba lihat. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebiji sawi. Aduh, berat sekali. Hadis sahih lagi, lihat, ya. Kesombongan adalah sikap merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Ini mirip sifat iblis. Masya Allah, ya Allah, jangan sampai kita punya penyakit hati, punya penyakit sombong, ya. Saya juga takut sebetulnya. Saya tuh kalau saya habis sholat tuh kadang-kadang paling takut, ya Allah, jauhkan saya dari sifat sombong. Karena saya sadar ini akan menjerumuskan kita, ya, tanpa disadari. Lihat hadisnya nih. Baru dengar nggak hadisnya nih? Sudah lama ya tahu ini, ya. Baik. Larangan membuka aurat. Nah, hati-hati, ya. Makanya saya suka larang. Ini kok pakai celana panjang begitu? Kelihatan, nggak boleh, balik lagi. Nah, teman-teman pun harus menegur awat-awat kita, ya. Harus auratnya harus betul-betul terjaga. 2, golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Salah satunya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka tidak akan masuk surga. Kemudian larangan riba. Ah, insya Allah di sini enggak, ya. Jangan sampai begini. Oh, masih lapar nih. Bagi dong singkong jatahmu, oke deh. Tapi besok 2 kali lipat, ya. Ah, jangan, itu riba. Termasuk riba, ya. Riba itu tidak harus uang loh. Riba itu juga barang. Mas Ugi, misalkan tuker-tukeran apa, tambahin, ya. Gitu, nggak boleh, ya. Baik. Larangan meninggalkan sholat sudah jelas. Ini jelas, tidak perlu dibayar, tidak jelas. Larangan hasad, iri hati. Nah ini dia. Aduh, jangan, ya. Berapa sangka baik saja. Oh, ini Kang Diki kenapa sih nyuruh-nyuruh karena dia jauh terus nih? Kok saya nggak pernah disuruh? Misalkan, padahal tujuan saya apa? Sedang mendidik Mas Dede Jarot supaya mulai aktif. Dan saya justru sudah puas dengan hasil kerja Anda. Itu kan bagus. Tapi kalau punya penyakit hati jadi salah sangka. Kang Diki kenapa nggak pernah nugasin saya ya? Apa Kang Diki mungkin benci saya gitu? Aduh. Ya. Kok Mas Dede Jarot yang terus-terusan dikasih tugas? Nah, ada dengki, ada iri hati, ya. Hati-hati, ya. Kemudian larangan bermewah-mewahan, berlebihan. Nah, kalau di sini mewah enggak lah, ya. Saya ragu-ragu terus setiap saya beli jaket yang baru itu. Atau baju koko. Saya itu jarang dari dulu beli-beli, kecuali istri yang beliin. Tapi banyak yang mengkritisi juga itu. Kang, jaketnya jangan itu aja dong, Bang, syutingnya. Jadi Akang harus punya jaketnya banyak gitu. Karena Akang kan syuting tiap hari, yang nggak enak juga, ya sudah. Jadi saya sebenarnya tidak ingin berlebihan, ya. Baik, banyaklah dalam hal banyak apapun di dalam konteks berlebihan. Larangan berdusta, ini dia. Kecuali bersiasat masih dibolehkan. Saya kira ini tidak perlu panjang lebar. Intinya kita harus mulai terbuka karena kita ini satu keluarga besar. Ada masalah apapun terbuka. Kang, saya sebutnya selama ini terbelit hutang. Kalau bisa bantu. Gak apa-apa. Seberat apapun persoalan kita terbuka. Barangkali Allah membuka jalan melalui seseorang, ya. Baik. Itu saja sementara. Juga waktunya sudah habis pas 1 jam. Rekan sekalian, itulah insya Allah kita akan mulai menerapkan di bulan Februari tahun ini penerapan kehidupan sesuai kehidupan di zaman
baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Minimal mendekati. Sempurna mungkin tidak. Kita tidak mungkin sesempurna seperti Nabi, tapi kita semakin mendekati. Mudah-mudahan di Tanah Ujlah ini nampak sekali aura, nampak sekali cahaya kehidupan zaman Nabi dan para sahabatnya. Demikian saya kira mudah-mudahan cita-cita kita Allah kabulkan dan kita menjadi orang yang terbimbing dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.